Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Dimas Yedi Sahabi dengan NPMA 1A022065. Di sini tujuan video ini dibuat untuk melengkapi tugas dari Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Baiklah, langsung saja. Baiklah, materi selanjutnya itu ada manajemen kurikulum. Nah, di sini ada konsep dasar manajemen kurikulum. Menurut Harold W., kurikulum merupakan semua kegiatan yang diberikan kepada siswa di bawah tanggung jawab sekolah. Kurikulum juga dapat diartikan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran agar untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Nah, selain itu pengertian manajemen kurikulum juga merupakan sistem pengelolaan atau penataan terhadap kurikulum secara kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum atau tujuan pendidikan. Nah, selanjutnya itu ada ruang lingkup manajemen kurikulum. Nah, lingkup manajemen kurikulum adalah perencanaan, pengorganisasian, dan pengevaluasian. Menurut Rusman, manajemen kurikulum merupakan bagian integral dan dari kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP dan manajemen berbasis sekolah MBS. Baiklah, selanjutnya itu ada prinsip dan fungsi manajemen kurikulum. Prinsip kurikulum menurut Sanjaya itu ada 4. Yang pertama itu ada prinsip relevansi, prinsip fleksibilitas, prinsip kontinuitas, dan efektivitas efisiensi. Yang fungsi manajemen kurikulum. Nah, fungsi manajemen kurikulum ini itu ada 6, yaitu fungsi penyesuaian, fungsi integrasi, fungsi diferensiasi, fungsi persiapan, fungsi pemilihan, dan fungsi diagnostik. Selanjutnya itu ada komponen-komponen kurikulum. Nah, komponen-komponen kurikulum itu terbagi menjadi 4, yaitu pertama tujuan yang ingin dicapai oleh pendidikan, yang kedua isi kurikulum, yang ketiga metode atau strategi pembelajaran, yang keempat ada evaluasi atau penilaian pembelajaran. Baiklah, selanjutnya itu ada perencanaan kurikulum. Setelah kita membahas bahasan sebelumnya, kita akan ke perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum itu terbagi menjadi 3, yaitu pengertian perencanaan kurikulum, perumusan tujuan kurikulum, dan landasan perencanaan kurikulum. Baiklah, setelah kita membahas mengenai perencanaan kurikulum, itu ada model implementasi kurikulum Miller dan Sadler. Nah, menurut Miller dan Sadler, the Congress-Based Adaptation Model CBAM merupakan sebuah model yang dilakukan dengan mengidentifikasi tingkat kepedulian guru terhadap sebuah inovasi kurikulum. Yang kedua, model Lakewood. Model ini memfokuskan pada guru. Asumsi model ini adalah setiap guru mempunyai kesiapan yang berbeda. B, implementasi merupakan proses timbal balik. C, pertumbuhan dan perkembangan dimungkinkan adanya tahap individu untuk identifikasi. Nah, yang ketiga ada model Tori. Nah, model ini untuk mengunggah masyarakat mengadakan perubahan. Dengan model ini diharapkan adanya minat guru memanfaatkan perubahan. Selanjutnya itu ada pengembangan isi kurikulum. Nah, menurut Suparlan, pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembangan kurikulum atau kurikulum developer, dan kegiatan dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya itu ada evaluasi kurikulum. Nah, di evaluasi kurikulum ini, perencanaan kurikulum itu berfungsi untuk sebagai pedoman atau alat manajemen yang berisi petunjuk tentang jenis dan sumber individu yang diperlukan, media pembelajaran yang digunakan, sumber biaya, tenaga, dan sarana dan prasarana yang diperlukan. Sumber yang mendasari perumusan tujuan kurikulum yaitu diantaranya sumber empiris, sumber filosofis, dan sumber bahan pembelajaran. Baiklah, selanjutnya itu ada evaluasi kurikulum. Landasan di dalam perencanaan kurikulum itu adalah yang pertama ada kekuatan sosial, yang kedua itu ada perlakuan pengetahuan, dan yang ketiga itu ada pertumbuhan
pertumbuhan dan perkembangan manusia. Baiklah, sekian dari materi yang saya bahas. Mungkin itu saja. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.